gitu. Pahalanya lebih banyak gitu. Baru dikuburkan. Summatat wajahzaha, kemudian perempuan tersebut meninggal dan ditajhizkan jenazah. Tajhiz itu artinya penyelenggaraan jenazah. Sebelum jenazah dikuburkan, bayar hutang terlebih dahulu. Apalagi warisannya banyak. Jangan sampai warisan dipecah tapi hutangnya tidak dibayar. Masya Allah. Wa hamilaha ilal gabri, kemudian saudara lakinya tersebut membawanya ke kuburan dengan kurung batang. Falamma dufinat raja'a ila ahliha, tatkala saudara yang perempuan tersebut dikubur, akhirnya saudara yang laki tersebut kembali kepada keluarga sang perempuan. Tsumma dzakara anna lahu kisan, kemudian saudara lakinya baru ingat bahwa dia punya plastik kana ma'hu yang dia miliki, fadayyahu fil gabri, punya plastik jatuh dan hilang di kuburan. Keterlaluan. Punya plastiknya jatuh di kuburan. Fastahana birajulin min ashabi, akhirnya orang tersebut minta tolong kepada penggali kubur, tolongin dong, ambilin plastik. Berarti kan plastiknya ini ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Misalnya jam apa yang mahal? Jam Pinsus, katanya bukan jam Rolex. Gitu. Saya enggak gimana-gimana ya. Fasta'ana bi rajulin min ashabi, kemudian orang tersebut, saudara yang laki-laki tersebut minta tolong kepada teman-temannya penggali kubur untuk ambil barang yang tertinggal di kuburan tersebut. Ada-ada aja lagi. Fa'atayal gabra, akhirnya keduanya nih, saudaranya yang laki dan tukang gali kubur datengin kubur. Fanabasha, keduanya menggali kubur. Akhirnya fawajadal kisa, keduanya baru menjumpai plastik yang terjatuh di dalam kubur. Faqala lirajuli tarhani, kemudian saudaranya tersebut menyatakan kepada temannya yang menggali kubur, tarhani, menjauh dari aku, coba menjauh. Hatta anzur ala ayyi halini, sebelum aku lihat ini saudaraku yang perempuan bagaimana keadaannya, padahal kan belum lama dikubur. Farafa'a ba'dhama 'alal lahdi, akhirnya tuh saudara yang laki mengangkat yang di dalam liang lahat. Kalau liang lahat yang ada di Indonesia biasanya jenazahnya ditaruh di lobangan yang menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau misalnya di negara-negara yang panas, jenazahnya ada di bawah kubur, kemudian atasnya baru papan. Jadi betul-betul di bawah, tengah-tengah. Itu kalau misalnya tanahnya cepat longsor. Tapi kalau Indonesia itu kan tanahnya kuat, gitu. Jadi di pojok kanan yang mengarah ke arah kiblat, itulah yang disebut dengan lubang landak dalam istilah Indonesia. Faidan al-gabru yashtailu nar, ketika itu kuburan menyalakan api, artinya ada api di dalam kubur, ada api. Faraja ila ummi, akhirnya sahabat tersebut, saudara tersebut kembali kepada ibunya. Faqal akhbirini ala ma kanat ukhti, wahai ibuku, bagaimana nih, kabarkan apa yang sudah terjadi kepada saudaraku nih. Kok di kuburannya kok ada api, di dalam kuburan itu ada api. Faqalat, akhirnya tuh ibunya menjawab, kanat ukhtuka ta'ti abwabal jiran, ini saudara perempuan kau sering datang ke tetangga, nenangga. Kalau udah disebut nenangga ngapain?
Bukan ngobrol, jelek-jelekin orang. Ini lihat, bukan ngobrol, jelek-jelekin orang. Kalau ngobrol silaturahim, alhamdulillah, bagus. Biasa gosip, tuh dia suaminya balik lagi dia. Astagfirullah. Itu nggak datang-datang tuh dia punya suami. Astagfirullah. Gosip. Emang enak banget ngegosip, pagi-pagi belum makan nasi uduk, ngegosip duluan. digosip kinsip. La haula wala quwwata illa billah. Lihat nih. Kenapa? Sebab di dalam kuburnya ada api neraka. Ibunya bilang, ini saudara engkau setiap hari nenangga. Gosip mulu, gosip. Fatalaga udhunaha ila abwabihim hatta tastamil hadis, sampai itu telinganya selalu ke tetangga-tetangga sampai dengerin berita terkini. Gosip namanya. Gimana tuh dia? Gimana tuh dia? Itu suaminya udah kawin lagi gitu. Terus obrolin, nggak ada pantas-pantasnya diobrolin. Likai tamshi binamimah, artinya saudaranya dia bahkan ngajarin tetangganya biar ngadu domba. Waduh, bukan ghibah lagi, udah dah adu domba tuh dia. Tetangga yang sebelah-sebelah emang kurang ajar, emang gak ada benar-benar. Ayo jelekin dia yuk. Ayo ibu-ibu, sebelah-sebelah lagi. Jadi kerjaannya gosip mulu deh. Astagfirullahaladzim. Fa'ulima, maka diketahui anna hadha sababu azabil qabri. Inilah sebab azab kubur. Padahal salat, zakat, puasa, ngaji, luar biasa. Tapi gosip setiap waktu. Bukan imbang lagi, kalah ibadahnya. Kalau imbang masih mending. Dikasih sorban Rasulullah masuk surga dia. Imbang namanya. Ya kan? Tos-tosan kalau imbang dalam Piala Dunia. Gitu, jam ginari nih. Alhamdulillah pada ngaji. Berarti itu ngaji lebih istimewa daripada Piala Dunia. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Jadi enggak imbang lagi. Dosa yang kita lakukan satu bisa menggerogoti 1000 pahala. Satu dosa bisa menggerogoti 1000 pahala. Kita hari ini udah 1000 pahala. Satu, kita baru jalan dari rumah. Satu, niat i'tikaf. 2, salat sunat subuh. 3, salat subuh. 4, ngaji kita duduk sini baru 5. Belum 1000. Tapi gara-gara satu dosa minus jadi akhirnya. Minus kita. Minus gak jemaah? Minus. Mohon. Faman arada an yanju min azabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur. Ngapain dong? Falyahtariz minan namimati wal ghibah, jaga diri dari ngadu domba dan ngomongin orang. Kita mau selamat dari azab kubur, jangan ngomongin orang lagi udah. Namimah, ngadu domba, jangan. Tahu nggak ngomongin orang? Kan 2 minggu yang lalu kita udah belajar ngomongin orang walaupun ada dalam sifatnya itu. Tapi kita ucapkan sekira-kira orang yang kita sebutkan itu marah, ghibah namanya. Si pendek kita bilang pendek. Ghibah walaupun dia pendek. Hitam, betul dirinya hitam. Udah hitam, gendut, dosa. Kan nggak perlu kita omongin. Ngapain ngomong yang model kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Udah jelek, ceking. Benar, udah dia jelek, ceking, tapi nggak boleh. Pertama dia ghibah, kedua dia merendahkan martabat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan median Allah langsung. Itu kan ciptaan Allah langsung. Gitu. Kalau misalnya kita lihat ada lekar, menurut kita jelek, jangan kita bilang jelek. Masya Allah nih lekar bagusnya. Kenapa sih kita nggak gembirain orang? Gembirain orang aja dengan kata-kata bagus. Walaupun sih kita nggak suka lekarnya. Apa susahnya kita bilang, Masya Allah nih lekar bagusnya, Masya Allah, beli di mana? Padahal kita dikasih nggak mau, dikasih nggak mau. Kemudian kita bilang, beli di mana ini bagus banget. Orang soleh selalu memuji. Ya, orang soleh selalu memuji. Makanan yang dia tidak suka,
dia puji tapi dia nggak makan. Masya Allah, enak banget. Makan. Iya. Nggak enak. Makan, iya. Anak juga suka makan. Tapi dia nggak makan karena memang nggak enak. Nah itu dia. Tapi kan nggak jelek-jelekin makanan. Sampai makan makanan aja nggak boleh disebut nggak enak. Gitu. Segala sesuatu yang kira-kira kita nggak suka jangan disebut. Gue gede banget sama lu. Astagfirullah, jangan. Kadang orang Betawi kalau lagi nggak suka dia bilang terus-terusan. Kadang orang Jawa juga sama sih. Sunda juga sama. Seluruh orang yang namanya manusia terkadang punya sifat seperti itu. Ya jamaah, kalau kita mau selamat dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jaga dari namimah. Namimah itu ngadu domba. Dua kelompok nggak ada masalah, gara-gara kita masuk, malah bertengkar. Gara-gara kita ngomong atau kita bahasa isyarat, akhirnya orang ribet gara-gara begitu doang. Astagfirullahaladzim. Huki'ana bil Laits al-Bukhari, diceritakan dari Abul Laits al-Bukhari. Allahu akbar. Annahu kharaja hajan, satu waktu al-Imam Abul Laits al-Bukhari, ada yang terkenal al-Imam Abul Laits as-Samarqandi. Itu sangat terkenal. Ini al-Imam Abul Laits al-Bukhari. Satu waktu beliau berangkat haji, faja'ala fi jaybihi dirhaman. Dia taruh di kantong beliau ada 2 dirham. Wa halafa an kemudian dia berjanji anir irtubtu ahadan fi tariq Makkah zahiban aw iyaban aw aiban, ada iyaban ada aiban sama, fallah alayya an atasaddaqa bihima fadhaba ila Makkah. Janji kalau aku diribahi orang, kalau aku ini dijelek-jelekin orang dalam perjalanan ke Mekah, pulang atau perginya, aku janji aku mau bersedekah. Diribahin malah sedekah. Allahu Akbar. Kalau kita bilang ya Allah, kalau perlu orang nggak ada yang ghibah kepada saya. Kalau perlu nggak ada orang yang benci sama saya, ya Allah. Fadhaba ila Makkah, akhirnya berangkat haji ke Makkah. Wa raja'a ila manzili wa dirhamani fi jaybi. Akhirnya kembali ke rumahnya sementara 2 dirham masih ada di kantongnya. Fagilalu fi dzalika, kemudian dikatakan la an azniya miyata marra habilayya min aghtaba marratan wahidatan. Demi Allah, mendingan aku berzina 100 kali. Itu lebih aku cintai daripada aku menjelekin orang. Demi Allah, daripada aku ghibah mendingan aku berzina 100 kali. Saking artinya Pak, dosanya ghibah lebih dahsyat daripada zina. Bukan berarti nih jamaah disuruh zina, pinter namanya, gitu. Bukan. Ini kita lihat pandangan berbagai macam dosa. Mana klasifikasi dosa yang paling gede, kemudian gede doang. Itu namanya klasifikasi dosa. Astagfirullahaladzim. Enggak kita sadar bahwa ghibah dosanya lebih besar daripada zina. Astagfirullahaladzim. Mungkin bisa jadi jamaah sebelum ngaji nggak ada bayangan model kayak gini. Masa iya?
Qala Abu Hafsin Al-Kabir, Al-Imam Abu Hafs Al-Kabir. Al-Imam Abu Hafs Al-Kabir ini yang mempunyai qiraatul hafaz. Ya, Indonesia biasanya ketika membaca Al-Qur'anul Karim qiraatnya al-hafaz yang ada di mushaf kita masing-masing. Kalau di Tarim itu qiraatnya beda dengan yang ada di Indonesia. Di sebagian dunia Islam itu qiraatnya berbeda-beda. Nah, kita di Indonesia yang terkenal dalam mushaf Al-Qur'an kita qiraat hafaz namanya. Yang kita baca gitu. Makanya kan terkadang ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma wanna'aka rabbuka wa ma qala. Kalau tadi Kisarwani baca imam tadi Allahu Akbar wadduha insyaallah ramai. Padahal Kisarwani lagi baca qiraat. Boleh-boleh saja mengamalkan ilmu. Cuma permasalahan ini masyarakat Kemayoran paham nggak? Malah membuat fitnah nggak? Apaan tuh wadduha gitu. Padahal andai kan mau diamalkan boleh-boleh saja. Itu namanya pengamalan ilmu. Gitu. Andaikan mau diamalkan. Tapi andaikan diamalkan masyarakat sini kira-kira gempar nggak? Gempar. Gitu. Nah kalau lagi gempar ya suruh ngaji, ngaji, biar nanti nggak gempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca gitu. Gembar akhirnya gitu. Kalau mengamalin ilmu sih bagus memang gitu. Kadang ulama-ulama kita sayang umat gitu. Jangan pada berkelahi gitu. Gara-gara mengamalkan ilmu pada akhirnya pada berkelahi. Laulam asum ramadhana habilai min an aghtaba insanan. Andaikan aku enggak puasa Ramadan, tetap lebih aku cintai daripada aku ghibahi orang. Mendingan aku enggak puasa Ramadan daripada berghibah. Sampai kayak gitu lagi jadinya. Jadi artinya berghibah lebih dahsyat daripada enggak puasa di Ramadan. Puasa Ramadan pahalanya besar dan wajib. Enggak puasa munafik. Ini ghibah lebih daripada munafik kalau begitu jadi. Orang enggak puasa Ramadan gimana? Kan kelihatannya di antara seapes-apesnya orang di bulan suci Ramadan enggak puasa. Jam 9 pagi, jam 10 pagi udah ngopi. Udah ngerokok, hawanya kita udah mau, kalau kita punya celurit, kita mau babat aja tuh orang. Cuma dia muslim aja, khawatir. Iya kan, maunya kita seperti itu. Rupa-rupanya ghibah dosanya lebih besar daripada tidak puasa Ramadan. Allahu Akbar. Semoga menirtaba fagihan sampai bahkan beliau berkata, yaitu Al-Imam Abu Laits Al-Bukhari. Andai kan ada orang jelekin ulama, waduh. Tadi ini jelekin orang biasa, jelekin sesama muslim. Ini tahu-tahu manirtaba fagihan. Barang siapa yang jelekin ulama fikih, kalau ulama fikih dijelekin itu luar biasa dahsyatnya. Bagaimana tuh ulama tasawuf? Bagaimana itu adalah wali min auliyaillah yang dijelekin? Aduh, ampun. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dengerin jemaah. Barang siapa yang jelek-jelekin ulama fikih, dia mah emang dia pintar. Udah jelekin tuh. Hasud tuh yang diomongin. Ulama dibilang emang dia pintar. Apaan tuh ulama? Harusnya pakai ini dong. Jelek-jelekin. Sejelek-jeleknya ulama di ulama. Baik sangka aja dulu. Sejelek-jeleknya dia ulama, tapi seagung-agungnya engkau masih murid. Sehebat-hebatnya engkau belum jadi ulama. Walaupun sejelek-jeleknya ulama enggak? Ulama. Tapi sepintar-pintarnya murid, tetap juga murid. Masih jamaah-jamaah juga, walaupun tuh dia setiap hari puasa, setiap malam tahajud, dia ngaji, kan belum derajat faqih. Gitu. Allahu Akbar.
Barang siapa yang ghibahi ahli fikih. Ini lihat ulama fikih dijelek-jelekin. Bagaimana kalau ulama sufi? Bagaimana kalau wali dia yang jelek-jelekin? Guru sendiri yang dijelek-jelekin. Ente tahu gak tuh, guru masih kecil tuh rigil. Tuh guru masih kecil sering nyolong rambutan. Astagfirullahaladzim. Mulut lemesnya luar biasa. Saya tahu, demi Allah dah, lagi ngapain ente? Lagi ngapa? Kedudukan guru dulu masih kecil, imam masih kecil, tapi ente yang dulunya nggak punya dosa, sekarang malah dosanya banyak gara-gara jelekin guru, gitu. Barang siapa yang menjelek-jelekan guru atau ulama fikih, jaa yaumal qiyamati maktuban ala wajhihi hadza aisun min rahmatillah. Kelak nanti dia datang di hari kiamat tertulis di jidatnya terputus dari kasih sayang Allah. Tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Neraka tempatnya. Baru pertama kali ke akhirat, baru pertama kali datang ke kiamat ditulis di sini. Gak dapat syafaat. Astagfirullah. Gak dapat syafaat. Seperti naudzubillah min dzalik, nanti Dajjal turun, ada bacanya Dajjal, cuma orang karena emang udah kena fitnah Dajjal, percaya juga dengan Dajjal. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Ditulis. Nanti kita lihat siapa yang mukanya, siapa yang jidatnya ditulis. Gitu. Kita bakal lihat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin. Jamaah yang kita cintai, keluarga besar kita, handai taulan kita, siapapun yang kita cintai tidak termasuk orang tersebut. Amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik yang Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, ini salah satu sahabat besar Al-Imam Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Ini Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi." Ketika aku melintasi di malam aku Isra Mi'raj. Kan baginda Rasulullah Isra Mi'raj di malam hari atau siang hari? Rasulullah Isra Mi'raj siang atau malam? Malam. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Kan lailan. Kemudian ketika aku mengelilingi dalam Isra Mi'rajku, ala agwamin, aku melintasi kaum yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim. Mereka robek muka mereka dengan kuku-kuku mereka. Jadi mukanya itu dirobek langsung dengan kukunya. Digaruk sampai robek. Astagfirullahaladzim. Wa yakuluna al-jifah. Ketika itu aku melihat mereka makan bangke, kata Rasulullah. Bangke, jifah. Faqultu man haula ya Jibril. Baginda Rasulullah bertanya, Jibril, itu siapa? Kok sampai begitu banget? Mereka merobek mukanya sendiri dengan kukunya. Mereka makan bangkai. Faqala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Mereka orang-orang yang makan daging manusia di dunia. Maksudnya apa? Menjelek-jelekin orang. Makan daging. Kan orang yang makan daging saudaranya sendiri, dia ghibah. Ghibah itu kan makan daging saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Tega aja saudaranya sendiri diribahi. Sesama muslim diribahi, yang harusnya kita berikan perhatian kepada sesama muslim. Yang andaikan mereka lemah, kita doakan atau kita bantu, bukan malah kita jelek-jelekin. Ini banyak orang salah kaprah. Ada perempuan yang tidak bagus, apa namanya, bahasa yang indahnya Pak Haji Kelik. Perempuan-perempuan bayaran itu bahasa indahnya apa?
Perempuan malam, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Apaan tuh dia? Kupu-kupu malam. Walaupun tuh dia kupu-kupu malam, nggak boleh kita bilang seperti itu. Nggak boleh. Ketika kita menyatakan bahwa dia kupu-kupu malam, ghibah. Apaan tuh dia kerjanya judi melulu? Ghibah. Kehidupannya narkoba melulu. Siapa tuh? Ghibah. Kan nggak perlu kita ngomong kayak gitu. Kita udah tahu, ya udah. Merubah, ayo bareng-bareng merubah dia. Nggak bisa merubah, doa. Minimal jangan jelekin orang. Ada tetangga kita nggak ada benernya, brengsek bin brengsek, nggak ada bener-benernya. Kalau dia keluar orang berantem aja udah gara-gara dia. Tetap kita nggak bilang nih seburuk-buruknya orang nih dia nih, nggak boleh. Ada apa kita menyatakan seburuk-buruk orang dia nih? Ini tetangga yang nggak bener nih, tetap ghibah. Dia muslim, jamaah. Walaupun tuh dia nggak benar, nggak perlu kita ngomongin bahwa ini dia nggak benar kepada orang. Ini kan minum-minuman keras mulu nih. Tuh tukang joget tuh ya, tukang joget, jangan. Ada orang mau ke warung mana? Itu dia tukang joget, astagfirullah. Ada orang mau minum jamu, kemana? Tuh dia tukang joget, jangan, nggak boleh, jangan. Akhirnya jamunya nggak laku, dosa gara-gara ente. Masalah jamu ya jamu, joget ya masalah lain. Kalau ente mau ngebenerin dia dari joget, dakwahin. Nggak perlu jelekin orang. Terkadang orang lupa dan hanyut tentang masalah seperti ini. Dianggap menjelekin orang yang udah jelek itu adalah dakwah, bukan dakwah. Ghibah. Jamaah, akhlaknya nggak ada bener-benernya nih anak. Ngapain harus ngomong kayak gitu? Rubah, kasih coklat, kasih permen, ajarin. Nina, kalau perlu kita biayain ongkos sekolah, jangan kita bilang, kan bisa jadi dia dalam keadaan broken home. Broken heart. Keluarganya, bapak dan ibunya berantem. Bisa gak? Bisa. Jangan dong. Sesuatu yang sudah buruk kemudian kita perparah dengan ucapan kita. Ini kita muslim, jangan gampang banget menghukum orang. Bisa jadi itu dalam satu kitab lidati bidati. Ada satu kitab luar biasa nih. Bidati lidati. Yang diomongin tahu dia taubat, yang ngomongin dia nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam firman Allah, "Yaskharakum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu bil alghab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul kafirun. Apa? Wa man lam yatub fa ulaika humul kafirun. Masyaallah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ingat tuh, orang udah jelek, nggak perlu kita jelek-jelekin. Kita ngomong kejelekan orang, itu ghibah. Kan 2 minggu yang lalu, jangankan orang yang kita jelekin. Ke masjid nggak matching banget bajunya, nggak matching. Mulutnya usil, astagfirullah. Bener-bener mulut dia udah ke masjid, udah bagus banget. Nanti kalau nggak mau ngeliat, nggak usah ngeliat. Ngapain jadi ngomong nih pakainya nggak matching nih? Apaan sih matching-matchingan segala? Diam ente, diam, nggak usah ngomong. Ente udah ribet namanya. Ya ribet. Ketentuan ribet atau tidak dari Allah dan Rasulullah, bukan dari ente. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianggap tuh dia bagus sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada perempuan, dia punya pantat robek misal. Bukan masalah pantat yang robek, bajunya robek. Apaan tuh dia perempuan? Kalau ente tahu dia
pantatnya robek ya ente, sorban ente tutupin dong. Atau beliin dia jilbab kayak kalau begitu. Jangan ente ngomong sepanjang jagat tuh dia, enggak boleh. Sekali ente ngomong riba, kalau dua riba, kalau tiga riba. Sekali riba aja lebih dahsyat dosanya daripada zina. Dua kali. Tiga, ya begitu dan berketerusan. Pantesan tuh tadi cerita yang pertama, walaupun dia sholat, ngaji dan sebagainya, matinya tetap dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ahli ribah. Mulut emang luar biasa nih mulut. Kadang tanpa kita sadar, tahu-tahu udah nyelekin orang. Gendut mana gendut belum datang, astagfirullah. Gendut lagi. Si ceking belum datang, ceking. Ya Allah, tanpa disadari itu. Padahal itu udah dosa. Insyaallah. Ini kan kita obrolan biasa. Siapa yang bilang ini obrolan biasa? Allah yang melarang, Rasulullah melarang. Kekuatan sandaran hukum itu adalah Allah dan Rasulullah, bukan engkau, bukan. Gitu. Si Rebek. Pokoknya kalau ada dia Rebek udah astagfirullah. Rebek. Rebek. Menjelekin anaknya juga sama ghibah. Bapaknya ganteng, anaknya rebek, sama ghibah juga. Tahu gak tuh dia? Suaminya tuh luar biasa, bagus. Istrinya pakai jilbab nggak ada pernah bagusnya. Ghibah juga namanya. Nggibahin rumah orang. Rumah orang lagi nggak ngapa-ngapa digibahin. Ente introspeksi rumah ente aja dulu, benerin rumah ente. Ngapa jadi rumah orang digibahin? Tuh rumah udah ada TV belum? Astagfirullah. Tuh rumah udah ada AC belum? Lagi nari di Jakarta nggak ada TV. Allahu Akbar. Gitu. Jemaah, itu kan tanpa kita sadari kan. Panas banget tuh rumah. Aduh, tanpa kita sadari. Kita lagi berkunjung di suatu tempat. Kalau kita bilang itu rumah kita, panas boleh. Ini jamaah, ada kode etik kita untuk mengatakan panas atau dingin. Di mana kita berada? Kalau itu rumah kita, kita bilang panas, boleh. Kita beli AC habis itu. Tapi kita berada di rumah orang, panas banget nih, kan tersinggung tuh orang. Tersinggung nggak jamaah? Tersinggung tuh orang. Mentang-mentang banget ente datang ke rumah anak, ente jelekin rumah anak. Anu nggak maksud, benar, walaupun nggak maksud, tapi ini ucapan nggak ada tartibnya. Ini ucapan nggak ada adabnya. Kita ngelihat rumah aja nih, rumah tanpa izin kita masuk ke rumah orang. Kita ngelihat foto, kita ngelihat foto lagi, itu haram. Jamaah, masuk ke rumah orang, kemudian kita ngelihat foto. Masya Allah, Haji Kelik dulu masih muda, Masya Allah, kurus ya. Kok sekarang, ghibah lagi ente. Tanpa diomongin juga dia udah gendut, nggak ada masalah, ya kan? Saya ngomong sekarang karena beliau ridho, saya nggak jadi ghibah, ya kan? Marah gak sama saya? Pak Haji Kelik, saya bilang gendut? Enggak, alhamdulillah. Nah ini orang nih bilang, ya Allah, kan sekarang agak gemukan, ini kecil banget. Orangnya nggak ada di rumah, ente nggak boleh ngeliat rumah orang. Lagi tahlilan, la ilallah, ngeliat rumah orang. La ilaha illallahnya ibadah. Matanya ente kemana mata? Kan bisa jadi di atas itu kamarnya terbuka, dalam astagfirullahaladzim. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Makanya jaga. Ini mata kita kelilingan ke rumah orang, itu nanti bisa jadi ghibah lagi. Jelek banget tuh rumah, astagfirullah. Astagfir, komentar lagi. Udah masuk ke rumah orang tanpa izin dosa, kemudian protes lagi. Gerah banget. Udah ngomongin orang, tuh orang yang dikunjungi marah. Bisa paham jamaah? Alhamdulillah. Jadi amalkan. Yang seperti ini. Ini gara-gara begini doang mati su'ul khatimah nih jamaah. Su'ul khatimah.
Ya Allah, ampunin ya Allah. Ini banyak banget orang begini. Dia banding-bandingin rumah orang dengan yang lain. Enakan rumah ini ya, astagfirullahaladzim. Dosa udah. Banding-bandingin rumah orang. Kalau ngebandingin rumah orang adalah dosa, bagaimana ngebandingin istri orang? Kan tuh suaminya sama-sama di pegawai ya. Kenapa yang satu jelek, yang satu cantik? Ngapain nanti? Suaminya aja sayang, nggak jadi nanti bilang tuh jelek. Paham nggak jemaah? Jangan gampang banget protes, monten orang, jangan. Permasalahan kita di sisi Allah banyak banget jemaah. Dosa kita di hadapan Allah banyak banget. Gak perlu kita menjelekin orang di hadapan orang. Dianggap kita orang saleh, sementara kita tidak saleh. Astagfirullah. Sampai pohon, ini pohon nih nggak pantas nih. Masa pohon beringin di depan rumah, dia aja adem-ademan di bawah pohon beringin, ngapa jadi kita bilang nggak pantas? Itu tanah dia. Paham jemaah? Tanah dia, beringin dia, yang dia berteduh di bawah pohon beringin kan dia, ngapa jadi kita protes? Biarin aja. Atau ada depan rumah ada pohon bambu, biarin aja. Dia yang mau. Bisa jadi dia mempunyai satu keunikan tersendiri. Ada daya seni yang ada. Nggak usah kita protes. Rumah kita protes boleh. Rumah kita. Allahu Akbar. Ini siapa yang husnul khotimah kalau begini jadinya? Ya jemaah. Siapa yang husnul khotimah kalau begini jadinya? Kita tobat dah. Jemaah. Saya tobat, jemaah tobat. Ini kelihatan santai. Kelihatan santai. Sama tukang kameramen. Kemana aja tuh dia? Lah, bisa jadi dia ada kerjaan di sana, di sini. Bisa jadi nggak punya pulsa, mau bikin kameramen. Mau bikin kamera, udah nggak usah komentar. Ente nggak ngasih duit, jelekin kameramen lagi. Ibaratnya kayak gitu. Paham jemaah? Jaga mulut. Jaga mulut. Jangan pernah komentar tentang keadaan yang ada. Dan engkau gampang dikomentari orang. Selagi engkau sering ngomentarin orang, engkau sering dikomentari orang. Engkau sering protes kepada pemberian Allah, engkau bakal diprotes oleh manusia. Benar yang engkau adalah diprotes, bagaimana salahnya engkau? Allahu Akbar. Ini tinjauan kritis kita. Mudah-mudahan kita perbaiki ya jemaah. Tobat. Dan ini tobatnya panjang. Ghibah itu tobatnya panjang. Kadang udah tobat, jelekin orang lagi. Ya, ente beli bakso di mana? Di sini aja. Astagfirullah. Bakso, ini mah bakso itu nggak enak. Wah, kena lagi. Astagfirullahaladzim. Jamaah suka apa? Pangsit misalnya. Ini yang pangsit yang enak di sini, yang di sebelah sana nggak enak. Jangan sebut nggak enak dong. Tapi kalau saya makannya di sini, yang lain saya nggak tahu, nggak komentar. Itu kan harus bijaksana. Jangan bilang jelek, jangan bilang nggak enak. Titik. Wallahu a'lam. Ayo doa. Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur